Saya hanya bisa bicara tentang diri sendiri, bukan orang lain. Banyak tahu kami 45 tahun di Papua, dan tahun 77 waktu kami datang, saya dan istri baru nikah dan kami punya panggilan dalam hidup ini. Kami mau buat pelayanan yang orang lain tidak bisa buat atau tidak mau buat. Kalau orang lain bisa, silakan. Kami mau cari pelayanan yang orang lain tidak mau. Itu yang bawa kami ke Papua, Irian Jaya, dan ke suku yang paling terisolir, paling terkebelakang. Di daerah selatan, Merauke, tapi di tengah hutan, bukan dekat kota Merauke. Dan kami masuk dengan pesawat air, turun di sungai, dan mulai menyatu dengan satu masyarakat yang belum pernah ketemu orang dari luar. Kami yang pertama. Dan sesudah 1 bulan di sana, saya dapat hadiah di Papua. Namanya malaria. So, kalau saudara datang ke Papua, pasti ada hadiah, pemberian malaria. Dan malaria di Papua bukan malaria ringan. Ini malaria paling ganas di dunia. Angkatan Laut dari Amerika sudah buat penelitian di seluruh dunia dan mereka menemukan di Papua adalah malaria yang tidak selalu bisa diobatin dengan obat yang ada. Selalu mutasi baru. Dan saya dapat malaria, panas tinggi, menggigil, muntah, dievakuasi dengan pesawat air keluar kembali. 2 minggu lagi, malaria lagi. Dievakuasi keluar, sembuh kembali, malaria lagi. Setiap bulan malaria, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, malaria terus. Saya tanya Tuhan, kenapa saya dapat malaria? Kami siap-siap naik, tapi karena hujan mau turun, pilot tidak punya waktu untuk cek float, pelampung yang ada retak-retak dan air bisa masuk ke dalam bikin berat pesawat. Dia selalu pompa air keluar dari float itu. Tapi dia tidak punya waktu karena hujan mau datang. Dia putar pesawat ke ujung tanjung, dia mau mulai take off. Dan waktu dia mulai dapat kecepatan cukup, dia tidak bisa naik. Karena angin yang tiup dari bagian timur tiba-tiba berubah 180 derajat dan datang dari bagian barat. Tidak ada kaus angin, tidak bisa tahu. Tapi waktu dia coba naik, angin dari belakang menahan pesawat di bawah. Sampai kami mendekat ujung tanjungnya, di mana semua belok ke kiri tidak kelihatan lagi. Dia full gas, dan pesawat naik sedikit di atas air dan mulai keluar di atas tanah. Tapi di depan kami ada hutan yang begitu tinggi dan kami sebentar akan tabrak dengan pohon-pohon. Saat terakhir, pilot tarik satu lever yang ada di dalam kokpit pesawat itu, yang setel kabel sayap kanan dan kiri. Dia tarik full flaps dan buat sayapnya putar dan efeknya pesawat loncat ke atas pohon-pohon. Kami keluar ke atas. Tetapi ada satu kabel yang ada kerusakan sedikit, dan waktu dia tarik full flaps, tekanan itu membuat kabel itu putus di udara dan pesawat mulai jatuh. Tidak bisa dikendalikan oleh manusia, tapi bisa dikendalikan oleh Tuhan. Seperti suku ini, orang-orang di suku ini selalu bilang, Jim, waktu pesawat naik ke atas, Tuhan memegang sayapnya. Dan hari itu betul, Tuhan memegang sayapnya. Karena kalau kami turun dan jatuh ke tengah-tengah hutan yang padat, pasti terbakar, hancur total, tidak bisa hidup. Tapi pesawat jatuh ke bagian kiri, di mana sungai sudah belok ke situ, tidak kelihatan dari kami. Dan pesawat jatuh ke dalam air yang dangkal, satu float patah lepas, satu sayap patah lepas, tapi yang sisanya masuk ke dalam air, terbalik, mulai tenggelam. Di dalam beberapa detik kami ada di bawah air. Hanya ekornya ada di atas air. Air masuk ke dalam pesawat cepat. Saya coba buka pintu, tapi sayapnya sudah patah dan menghalang buka pintu. Tidak bisa. Pilot, dia lihat dari ekor pesawat yang ada di atas air, dia lihat terang matahari yang masuk ke dalam. Karena di ekor pesawat Cessna itu ada satu pintu bagasi kecil yang hanya bisa dibuka